Tuhan, kembali kita boleh bertemu pada malam hari ini di dalam Maranatha Bible Study Online. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang baru yang terus Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, katakan pujian ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam MBS dan sekali ini kita akan belajar yang mengenai penguasaan diri. Penguasaan diri. Nah, saya tahu bahwa penguasaan diri ini tidak semudah yang kita katakan. Karena kita perlu menguasai diri kita masing-masing. Nah, baik, sebelumnya kita akan lihat. Sudah bisa lihat ini ada gambar pohon. Nah, pohon ini kan punya buah. Ada yang buah berguna. Tentunya ini seperti buah, ada lagi buah beracun. Saya tahu bahwa buah beracun itu berguna juga untuk obat. Tetapi banyaklah yang tidak baik. Yang ketiga ada buah pahit juga bagus. Tetapi yang kita mau adalah buahnya berguna. Bukan yang keempat, buah-buahan pajangan. Nah, kita maunya buah yang berguna. Saudara tahu buah itu. Buah itu dirasakan oleh orang lain. Bukan dirasakan oleh pohon itu. Pohon itu tidak merasakan buah itu enak atau tidak enak. Tetapi yang dikatakan buah, orang lain yang menikmati. Orang lain yang dapat menilai. Nah, inilah yang kita inginkan. Yaitu saudara bisa lihat ini kan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu satu, hanya satu buah, tetapi isinya 9. Jadi dalam buah itu ada kasih, tentunya kasih agape, ada sukacita, ada damai sejahtera, akibat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau buah itu adalah akibat hubungan pokok sama batang dan ada dengan tanah. Jadi ini buah adalah hasil
akibat daripada hubungan. Adanya kesabaran, ya kan, bisa dirasakan oleh orang lain, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah, kita yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Nah, saudara sekalian, buah ini sekali lagi dinikmati oleh orang lain. Tetapi kita sebagai manusia tentunya apa yang kita berikan kita akan terima. Itu sudah jelas. Tabur akan tuai. Nah, saudara sekalian, kita ambil dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 6. Kita lihat, justru karena itu kamu harus, ya kan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, ini ada kata harus, ada kata sungguh-sungguh, berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, kita lanjut lagi di sini ayat yang ke-7 dan 8. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan apa? Berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya. Nah, saudara, ini akibat untuk kita, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita ikut Tuhan ini bukan hanya tahu Tuhan, bukan. Tetapi kita perlu mengenal. Engkau dan saya perlu mengalami kasih Tuhan itu. Perlu mengalami. Kalau kita belum mengalami, belum pengenalan, maka saudara, Yesus itu menjadi teori, menjadi cerita dongengan. Alkitab juga tidak bisa diterima, karena itu dongeng jadinya itu. Tetapi kalau engkau mengenal, engkau mengalami kasih Tuhan. Nah, tentunya untuk pengenalan ini, tentunya kita mencari Tuhan dulu. Mencari Tuhan dalam hidupmu, tiap hari mencari wajah Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, dari sini nanti pelan-pelan saudara mengalami kasih Tuhan. Nah, kasih inilah yang akan mengubah saudara, dan Roh Kudus akan mengubah saudara. Firman Tuhan akan mengubah engkau. Saudara, kita lihat, sebetulnya hidup ini nih, sebetulnya seperti perjalanan panjang. Perjalanan menuju sebuah kota, tujuan kita adalah surga, hidup kekal. Walaupun surga itu adalah sementara, maka ayat ini kita dapat terangkan seperti ini. Kalau saudara masih ingat, kalau saudara pernah melihat film Musafir oleh John Bunyan, ya kan, John Bunyan, saudara bisa lihat bahwa itu adalah kita nih seperti dalam perjalanan menuju kota. Kalau hari ini, kalau boleh saya katakan adalah kita seperti membawa mobil. Kita membawa mobil, ada tujuannya jauh. Nah, mobil ini kita mesti pelan-pelan jalan, hati-hati, karena di sebelah kanan bisa jurang, ya kan, di sini ada tebing lagi. Nah, saudara, jalannya berliku-liku, dan kita dalam perjalanan hidup ini harus hati-hati. Nah, ini dalam Petrus tadi itu dikatakan begini, iman itu sebagai landasan dasar yang membuat bergerak dan pergi menuju ke surga, yang membuat pandangan kita tetap tertuju kepada surga. Jadi saudara, iman saudara itu mesti kita pegang. Iman karena firman, dan iman adalah dasar kita menuju ke surga tadi. Tentunya ada buku pedoman, yaitu Alkitab, dan dituntun oleh seorang penolong, yaitu Roh Kudus, dan juga kita dipimpin oleh seorang malaikat. Nah, saudara, kebajikan itu adalah kebaikan. Kita suka murah hati, suka memberi. Nah, saudara, begini, sebagai wujud nyata dari iman saudara,
engkau punya iman pada Tuhan Yesus. Nah, wujud nyatanya apa? Yaitu kebajikan, kemurahan hati, kemurahan yang ada dalam hatimu. Itulah perjalanan hidup yang kita lakukan. Nah, di samping itu kita perlu yang ketiga, pengetahuan, yaitu sebagai peta, petunjuk arah bagi perjalanan panjang kita. Pengetahuan ini adalah Alkitab. Engkau perlu baca Alkitab. Kita perlu seperti hari ini nih, dalam pendalaman Alkitab atau pemahaman Alkitab, atau dalam bahasa Inggris Bible study. Nah, saudara, ini perlu kita pengetahuan ini, perlu supaya kita jangan diomong-ambingkan. Kita ada peta, ada arahan. Nah, saudara, lanjut ya. Nah, lalu penguasaan diri dalam perjalanan kita ini nih, seperti mobil tadi itu, kita perlu rem. Engkau bawa mobil, contoh dari sini, saya pernah bawa mobil itu ke Jambi. Waduh, jalannya liku-liku itu, mesti hati-hati itu. Nah, kita mesti ada rem. Tentunya dalam perjalanan hidup, kita harus penguasaan diri. Harus. Kita tidak bisa sekendak-kendak perut kita. Penguasaan diri, sekali lagi saudara, itu berfungsi sebagai rem. Rem dalam mobil saudara dan perjalanan. Nah, di samping itu kita perlu ketekunan. Ketekunan, apa itu ketekunan? Semangat yang membuat kita tetap melakukan perjalanan yang panjang ini. Saudara, disinilah kita diuji. Sebagai contoh, dalam keadaan COVID, kita harapkan di Indonesia tidak terjadi gelombang kedua atau apa sehingga yang kematian begitu panjang, banyak. Enggak. Nah, disinilah saudara kita mengalami ketekunan dalam Tuhan. Ekonomi yang tidak menentu, saudara, kalau kayak macam India, macam Brazil, yang lain, mereka mengalami gelombang COVID yang kedua, yang enggak ada ketiga, ekonomi terpuruk lagi, ekonomi mandek. Nah, saudara, disinilah perlu ketekunan. Engkau perlu ketekunan. Demikian juga dalam pelayanan dalam gereja, kita perlu ketekunan, saudara. Semangat juang. Kalau semangatmu sudah pudar, nah itu minta sama Tuhan kita disemangatkan kembali. Nah, kemudian kita juga perlu kesalehan. Kesalehan itu apa itu? Kesucian hidup. Hidup ini kita perlu menjaga kekudusan. Kekudusan. Nah, kita ada lagi dikatakan kasih akan saudara. Di dalam mencapai kota tujuan, saudara, ini kan kita dalam perjalanan. Kita jangan menyusahkan, jangan merugikan, jangan menghambat saudara seiman yang sedang dalam perjalanan yang sama. Artinya gini, kita perlu memberikan semangat kepada sama-sama anggota gereja, sama-sama seiman, walaupun bukan sama-sama gereja mungkin atau denominasi, tetapi kita perlu menolong mereka. Kita memberi mereka itu semangat dan pertolongan supaya kita sama-sama mencapai tujuan kita, yaitu surga. Nah, maka itu dikatakan dalam Petrus tadi, kasih akan saudara. Nah, saudara ditutup lagi dengan kasih akan semua orang. Kasih akan semua, maksud gini, kita perlu mengasihi mereka yang belum tahu tujuan hidup mereka. Dalam hidup ini saudara, ada familymu, ada kawanmu, ada anak-anak, ya kan, ada remaja, belum tahu tujuan hidupnya, belum tahu. Nah, saudara, itulah sebabnya kita mempunyai kasih. Kita mempunyai kasih kepada mereka yang terhilang dengan kasih Bapa. Jadi saudara, ketika engkau menerapkan ini semua, saya percaya bahwa kita bisa ngajak mereka sama-sama menuju ke surga hidup yang kekal. Kemudian kita perlu menuntun mereka tadi. Kita berikan pelajaran, kita berikan penuntunan, baik itu anak-anak, terutama anak-anak saudara. Pada hari ini kita perlu memperhatikan itu anak-anak dan remaja dan kaum muda, karena mereka inilah yang belum tahu masa depan apa, dan mereka inilah yang kurang sekali mendapatkan pengertian akan firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya kami anjurkan saudara,
untuk mengisi anak tadi itu, saudara sebagai orang tua, buatlah ibadah atau mesbah keluarga setiap hari kepada anak-anak itu. Satu keluarga kumpul, mungkin cuma setengah jam. Jadilah kumpul, berikan firman Tuhan, sama-sama doa, walaupun sebentar. Nah, atau setidak-tidaknya satu kali seminggu, satu kali ini paling tidak. Nah, saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu. Di sini dikatakan kita diminta kuasai dirimu dalam apa? Segala hal ini. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi saudara, Tuhan itu minta kepada, ini kan suratan Paulus kepada Timotius. Timotius ini masih muda, masih pemuda, tetapi dia tetap tekun, dia kuasai dirinya dalam segala hal, dia terus beritakan Injil sampai masa akhir hidupnya. Nah, lalu pertanyaan saya, apa saja yang perlu kita kuasai? Ini pertanyaan kita semua. Tadi kan kita sudah lihat, tadi ada pedoman yang lain. Sekarang apa saja yang perlu dikuasai? Nah, saudara, kita hari ini nih khusus belajar menguasai lidah. Kita belajar menguasai lidah. Lidah ini saudara menguasai bukan untuk cicip makanan, ya kan, bukan untuk cicip pempek, itu juga betul, tidak salah. Tetapi yang kita akan lihat menguasai itu apa di sini. Jadi saudara, pada hari ini perhatikan betul-betul, kita belajar coba menguasai lidah. Ini yang pertama. Nah, saudara, di dalam Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua, saudara di sini, kita semua. Jadi kita semua saudara ini. Jadi kita semua tidak ada yang terkecuali, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Banyak ini nih. Lalu diikuti oleh ayat yang berikut, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Pertanyaan saya, di dalam dunia ini ada orang yang sempurna, ada? Ya kan? Apakah kita sebagai pemimpin dalam gereja juga sempurna? Atau juga para pimpinan jemaat juga sempurna? Atau kita juga guru sekolah minggu sudah sempurna? Nah saudara, dikatakan tidak ada. Amsal 16:23, hati orang bijak. Kalau saudara bijak, saya percaya kita mau menuju kepada manusia bijak, bukan yang sebaliknya bebal, bukan, atau orang bodoh juga jangan mau. Tetapi kita menjadi orang bijak. Orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Dia menjadikan mulutnya itu berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Jadi saudara lebih berakal budi. Nah, coba kita lihat lagi dalam Lukas 6:45 yang sering kita dengar. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari kebenaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari mana? Hati. Jadi ketika engkau ucapkan apapun, itu dari hati. Bukan dari mana, saudara. Alkitab sudah katakan, dari pembendaharaanmu. Kita harapkan kita semua mempunyai hati yang baik. Bisa katakan amin. Maka itu saudara isi terus dengan firman Tuhan, dan terus kita akan belajar terus ini nih. Nah, saudara, kita lihat lebih dalam lagi. Menguasai lidah. Menguasai lidah kita masuk. Apa yang perlu kita kuasai? 1, menyimpan rahasia. Saudara, jangan rahasia orang lain engkau humbar. Saya mencontoh ini.
ya kan? Nanti ada yang tahu rahasia sesuatu, mungkin dalam gereja, dia kumpul, lalu dia ngomong, kamu diam-diam ya, jangan ngomong-ngomong ya, cuma kita di sini, ini rahasia lo ini nih, ya kan kumpul tadi kumpul, ini rahasia lo, jangan ngomong-ngomong ya. Nah, lalu yang lain lagi ke tempat kelompok lagi yang lain, ini rahasia ya, jangan ngomong-ngomong. Saudara, apakah ini namanya menyimpan rahasia? Ada lagi yang begini, tolong ya doakan ya, tolong ini suami saya itu suka selingkuh. Nah saudara, ibu ini atau bapak itu kumpul tadi doa, yuk kita doakan bapak ini, karena bapak itu selingkuh, dia banyak buat ada cewek lagi yang lain, dengan menyebutkan nama orang itu, dengan catatan, yuk kita doakan. Nah saudara, ini namanya menyimpan rahasia? Bukan. Itu namanya radio itu tuh. Nah, Amsal 20:19, siapa mengumpat, siapa yang menghina, siapa yang mengejek, ya kan, ngomong yang tidak baik, sebetulnya membuka rahasia. Artinya begini, ketika engkau ngomong yang tidak baik, engkau mengumpat, menggosip, menjelekkan orang lain, penghakiman orang lain, sebetulnya engkau sedang membuka rahasia engkau sendiri. Jadi orang lain tahu bahwa itulah engkau. Saya ulang lagi, apa yang engkau ucapkan, itulah engkau. Jadi orang lain tahu, oh ini hati orang ini begini. Jadi saudara, kita perlu belajar, amin. Nah, siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jadi Alkitab katakan kalau engkau tahu si A tukang bocor mulut, suka ngumpat, menghina, mengejek apapun, Alkitab katakan jangan bergaul, jangan. Bergaul itu apa tadi? Duduk sama-sama, makan sama-sama, berjalan sama-sama, engkau akan ketularan. Engkau akan ketularan. Ini otomatis. Yang kedua, perkataan yang negatif. Kita perlu kuasai lidah kita. Jangan berbicara perkataan yang negatif. Ketika engkau ucapkan perkataan yang negatif, orang lain bisa nilai. Itulah pikiranmu negatif. Itulah hatimu jelek. Ya kan, orang lain bisa menilai engkau. Sebetulnya engkau sedang menghumbar siapakah engkau. Dan kata yang sia-sia. Saudara tahu kata yang sia-sia itu. Kata yang tidak bermanfaat. Kata-kata yang tidak ada gunanya. Sebaliknya kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Timotius dikatakan ketika engkau bicara, seperti seolah-olah engkau sedang khotbah. Sepertinya engkau menyampaikan firman Tuhan kepada orang itu dan menguatkan imannya, yang menguatkan semangatnya yang patah. Apalagi pada hari ini, saudara ini, pada hari ini yang dengan, kalau kita lihat keadaan COVID menekan dan engkau sadar pendak, ini membuat kita stres, sadar atau tidak sadar. Nah, apalagi keadaan ekonomi goncang. Apalagi nanti itu ekonomi tambah lama tambah goncang lagi ini. Saya bukan menjelekkan, Alkitab sudah mengatakan dengan jelas. Ekonomi dunia semakin lama semakin terpuruk. Sampai puncaknya nanti itu masa aniaya 7 tahun dan pemasangan chip nanti itu. Nah saudara, yang berikut, apa yang kita kuasai? Di samping engkau menyimpan rahasia, perkataan yang negatif dan sia-sia, kita perlu menguasai, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Saudara, saya pikir kita semua sudah termasuk di sini semua ini. Mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Sampai itu sepertinya panah yang dengar itu. Aduh, kok sakit benar ini. Sampai dia teringat besok, ya kan, jangan-jangan dia juga ingat sampai tahun depan dan bertahun-tahun. Nah saudara, sehingga ini menyebabkan dia menjadi dendam. Nah berikut, saudara, kuasai lidahmu, jangan suka memuji.
kelebihan atau merayu berlebihan. Kalau ada yang memuji engkau berlebihan, saya jawab ini nih. Hati-hati, orang itu ada udang di balik pintu. Maksudnya itu ada maksud tersembunyi. Jadi dia sengaja memuji engkau, dia sengaja tadi. Dia muji bagus ya, matanya bagus ya, kalau kayak bulan ya kan. Apalagi dia rayu lagi ya kan. Berlebihan, saudara, hati-hati, ini nih gombal. Biasanya itu cowok itu, ya kan, cowok yang suka model gini. Nah saudara, itu adalah berlebihan. Dia ada maksud tersembunyi. Nah saudara, kalau ada model gini, ketika dia mengucapkan tadi, saudara perhatikan, kalau dia mengucapkan apapun, engkau tahu hatinya. Jadi saya ulangi, jadi ketika kawanmu atau siapapun mengucapkan apapun ini nih, sebetulnya engkau bisa melihat, itulah engkau. Engkau itulah. Jadi saudara, dari mulutnya kita tahu siapa dia. Jadi dia ini membuka rahasianya sendiri. Saudara, kuasai jangan cerita atau humor jorok. Humor yang pornografi, nanti ketawa-ketawa, kan ya. Nah ini saudara, kuasai lidahmu, kuasai. Ketika dia suka ngomong jorok, ya kan, ngomong yang porno, nah itulah hatinya busuk itu. Hati itu penuh dengan perzinahan. Pikirannya penuh dengan perzinahan. Nanti kita lihat itu. Saudara, yang ke-6, jangan terbawa arus untuk menfitnah. Kuasai lidahmu, kuasai lidah kita. Jangan kita juga suka menggosip. Kumpul sama kawan-kawan. Wah, mulai fitnah ini, fitnah itu, fitnah ini. Lalu dia gosip, kamu tahu dah aku ada rahasia jangan ngomong-ngomong ya. Nah, jadi saudara, inilah 6 bidang ini, hal ini kita perlu kuasai. Nah, kita lanjut lagi. Saudara perhatikan baik-baik. Allah tidak akan mendengarkan doa seorang pemfitnah. Yesaya 5:8-9. Jadi saudara, kalau engkau termasuk seorang penfitnah, doamu tidak dijawab Tuhan. Yesaya 58:9. Dengar baik-baik. Alkitab tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau engkau mau doamu didengar, saudara, jangan menjadi seorang penfitnah. Saya baca lagi ini nih. Allah tidak akan mendengarkan. Memang Allah sudah dengar, tahu, Tuhan dengar, tetapi tidak akan mendengarkan. Artinya mengabulkan doa seorang penfitnah. Seorang penfitnah akan kehilangan sahabatnya. Amsal 16:28. Kalau saudara punya kawanmu suka fitnah, saudara jangan bergaul. Jangan bergaul. Ya kan, dalam pergaulan kita mesti hati-hati. Ya kan, karena pergaulan yang rusak akan merusak engkau. Jadi saudara, engkau lihat ada kawanmu suka menfitnah, suka ngejek-ngejek, saudara sudah lepas. Untuk apa lagi? Apalagi dia ikut ajaran sesat. Seorang penfitnah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6:10. Saudara perhatikan di sini. Seorang penfitnah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu artinya di bumi ini Tuhan tidak akan memimpin dia. Di bumi ini. Nah, saudara, karena itu saudara ini. Janganlah kita terbujuk untuk saling menfitnah. Jangan engkau terbujuk karena kita ngobrol sama kawan tadi itu. Enak ngomong ini, ngomong itu. Sehingga saudara pun terbujuk untuk saling menfitnah. Nah saudara, Imamat 19. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Dalam Imamat bangsa Israel itu ada orang itu sama-sama anak Tuhan, sama-sama umat pilihan,
Dia pergi dari rumah ke rumah. Ya kan, kalau hari ini nih, ya bisa dari rumah ke rumah juga bisa, dari HP ke HP, dari WA ke WA kan ya, dibuat grup dan itu. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah, jangan. Jangan menyebarkan. Kuasai lidahmu, mulutmu itu yang menentukan mati hidupmu. Masa depan saudara ditentukan oleh lidah. Amsal mengatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Engkau kalau fitnah itu adalah, kalau engkau fitnah, artinya engkau sedang mengancam seorang itu. Engkau sedang menghabiskan masa depan orang itu. Sekali lagi saya ulangi, kalau engkau memfitnah, kalau engkau membohong, engkau sedang menghabiskan masa depan orang itu. Engkau mau menghancurkan masa depan orang itu. Saudara perhatikan Alkitab, dalam Galatia dikatakan, apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Matius, Mazmur ini 15 ayat 1 sampai 3. Dikatakan dalam Mazmur, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ini ada pertanyaan ini nih. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang maksudnya tinggal dalam hadirat Tuhan dan tinggal sama Tuhan nanti? Karena kita sedang dalam perjalanan panjang menuju ke surga. Saudara, dalam kendaraan kita perlu rem. Jadi saudara, mobilmu, kendaraanmu perlu rem. Rem ini supaya kita sampai dengan selamat. Supaya jangan kecelakaan ini, kecelakaan itu. Nabrak lagi dari ini. Nah, saudara, yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan, sekali lagi ini kita ngomong lidah, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi tidak ada yang tipu menipu. Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, atau membohong, atau penghakiman, atau menghukum orang itu, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Saudara, tetanggamu pun engkau jangan fitnah dia. Tuh tetangga saya itu, nah itu. Ya kan, siapa dia ini? Lalu engkau menfitnah dia, menjelekkan tetanggamu. Itu juga tidak boleh. Bisa katakan amin. Apalagi kawanmu dalam seiman. Nah, saudara sekalian, dalam 2 Korintus 12 ayat 20, ini Paulus kepada jemaat di Korintus, artinya orang Kristen, artinya gereja. Jadi Paulus ketika dia keliling, dia tempat lain, lalu dia tahu gereja yang dia rintis itu terjadi keributan, perselisihan. Ayat ini, jadi dikatakan ini, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, nah ini Paulus katakan, aku akan datang kepada gereja yang aku sudah rintis itu, ya kan, ini soal gereja loh ini. Aku mendapati kamu ini tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Kenapa, ada apa di sini? Paulus meneruskan lagi, aku khawatir akan adanya apa? Perselisihan dalam gereja itu. Dalam gereja itu ada iri hati. Dalam gereja itu ada amarah, dendam. Dalam gereja itu ada kepentingan diri sendiri. Dalam gereja itu ada fitnah. Dalam gereja itu ada bisik-bisik, keangkuhan dan kerusuhan. Nah, saudara, ini Paulus. Nah, tentunya kita tidak mau seperti ini, amin. Nah, saudara sekalian, menguasai lidah, kita ambil kesimpulan, ya kan, apa tadi? Menguasai lidah adalah satu, menyimpan rahasia. Bisa katakan amin.
Yang kedua, kita menjaga perkataan yang negatif. Coba belajar minta sama Tuhan. Kalau dulu kita suka ngomong yang negatif, kata-kata yang tidak membangun dan sia-sia, dan hari ini coba kita belajar, Tuhan, ubah mulut saya menjadi perkataan yang positif dan yang tidak sia-sia, berguna. Seperti buah tadi kan, ada buah berguna, ada buah racun, ada buah pahit, ada buah-buahan. Nah, tentunya kita ingin berbuah yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika mereka dengar, mereka senang sama kita dan dibangun. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Kita berubah. Nah, ini namanya buah beracun ini nih. Nah, kita ubah, saudara. Ini kita kuasai. Yang ketiga, yang keempat, jangan mengucapkan memuji, merayu berlebihan. Apalagi ini jelas lawan jenis. Lawan jenis, dia suka memuji, dia suka merayu, dia ngomong yang bagus-bagus, saudara ini. Ingat, ini adalah udang di balik bakwan ini nih. Ya kan, saudara, hati-hati. Udang di balik batu, saya tidak tahu juga udang di balik apa lagi, saya tidak tahu ini. Hati-hati, ini gombal itu. Dan itu ada cowok biasanya itu. Yang kelima, kuasai lidahmu, jangan cerita atau humor jorok atau pornografi. Hari ini nih pornografi, perselingkuhan itu cukup tinggi. Jangan terbawa menfitnah dan gosip. Jaga semua ini nih. Nah, saudara, itulah yang kita bisa lihat untuk pelajaran pada hari ini nih. Ada yang 6 hal. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar apa lagi yang kita perlu kuasai dengan tema penguasaan diri. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami yang lihat dalam pemahaman Alkitab hari ini, kami percaya di antara kami banyak yang salah. Banyak yang salah dalam hal ini. Dan kalau saudara merasa bersalah dan engkau adalah berdosa dan merasa bersalah, maukah engkau bertobat untuk engkau berdosa dan minta ampun pada Tuhan? Apakah engkau mau yang tadi sudah berdosa dan merasa bersalah dan mau minta pengampunan dan minta diubah oleh Tuhan? Kalau ada di atas saudara yang mau diubah, mari sama-sama kami doakan saudara. Tuhan, kami yang mau diubah, mulai hari ini pakai mulut kami, pakai lidah kami untuk mempermuliakan Tuhan. Pakai lidah kami, mulut kami untuk mengeluarkan firman Tuhan, bukan yang lain. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi yang lain. Sehingga kami bisa meredam dan kami menimbulkan sukacita, damai sejahtera di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini kami selalu ngomong yang tidak membangun, yang negatif, seperti mengatakan, aduh aku sakit, saudara, kalau ada saudara yang sakit, dan engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang jelek, pada hari ini maukah engkau mengucapkan kata-kata yang membangun? Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit dalam keadaan jasmani. Tuhan, bagi kami yang sakit, kami melepaskan kata-kata kesembuhan. Kami melepaskan kata-kata kesembuhan. Kami lepaskan kata-kata menyembuhkan. Engkau yang sakit pada hari ini nih, Tuhan, kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan kesembuhan. Saudara, terimalah kesembuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan sesuai dengan imanmu pada firman, karena iman adalah dasar bagi kami. Sehingga kami pada akhirnya Tuhan sama-sama menuju kota, yaitu kehidupan kekal. Bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa kami yang kekal. Terima kasih Tuhan, sehingga kami, hidup kami dapat menjadi berkat. Dan kami dapat membawa sama-sama seiman dan yang belum untuk kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami dapat menguasai lidah kami dan lidah kami untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon
Kuduskan lidah kami, mulut kami, sebagaimana Engkau telah menguduskan Nabi Yesaya. Ada sepit api yang membakar lidah kami Tuhan. Ya, lidah kami tidak jadi najis lagi, karena kami tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berkati saudara semua, biar kita hidup dalam kehidupan berkat Tuhan. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, sehingga mulut kami menjadi berkat bagi yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan meneruskan dengan pelajaran penguasaan diri. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti MBS pada malam hari ini. Biarlah ini boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita dan kita bagikan kepada banyak orang. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan.